Halo Sobat Aquacultur, sebelumnya perkenalkan namaku Dea Mayang Saputri NIM 26020120012021 dari kelas Aquacultur A. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi sedikit informasi nih ke kalian mengenai pemberian vaksin DNA anti KHV ikan mas dengan dosis berbeda terhadap benih ikan koi. Silakan disimak. Berikut ini merupakan jurnal yang saya jadikan referensi dalam pembuatan video kali ini. Ikan koi dengan nama latin Cyprinus carpio merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang memberikan sumbangan besar bagi devisa negara dari sektor industri perikanan. Ciri-ciri dari ikan koi yaitu memiliki bentuk badan seperti torpedo, mata berwarna merah, hitam, dan terkadang sedikit keputih-putihan, serta tidak memiliki gigi pada bagian rahangnya. Budidaya ikan hias koi sudah berkembang pesat di masyarakat, bahkan di beberapa daerah telah menjadi sentra produksi ikan hias koi. Namun dalam perkembangannya, budidaya ikan hias koi tidak luput dari kendala produksi yang disebabkan oleh serangan penyakit. Salah satu wabah yang dapat merugikan pembudidaya bahkan sampai gulung tikar adalah serangan KHV atau koi herpes virus. Koi herpes virus atau KHV ini dapat menyebabkan gagal panen atau panen dini. Infeksi KHV terjadi pada saat musim hujan atau pada saat suhu rendah yang berkisar antara 17-24 derajat Celcius. Penyakit ini sangat menular, menyerang semua stadia ikan dan bersifat ganas sehingga dapat menyebabkan kematian massal sekitar 80-100%. Menurut Hedrick et al. Tahun 2005 dalam Kusrini et al. Tahun 2019, infeksi KHV ditandai dengan ciri eksternal yaitu pembengkakan dan nekrosis pada filamen insang, produksi lendir berlebih ataupun perubahan warna kulit. Sedangkan ciri internalnya adalah terjadinya pembengkakan pada limpa dan ginjal. Selain itu, biasanya diikuti oleh infeksi sekunder berupa luka atau bercak putih di permukaan tubuh yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila dan atau Flexibacter pulmonaris. Berikut ini merupakan gambar dari gejala klinis ikan koi yang terserang KHV. Salah satu upaya untuk menanggulangi serangan KHV adalah dengan cara vaksinasi. Menurut Lailawati tahun 2008 dalam Kusrini et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa dengan penggunaan vaksin 10 pangkat min 3 dapat meningkatkan sintasan ikan sebesar 73,33% lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Selain itu, menurut Nuryati tahun 2015 dalam Kusrini et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa vaksinasi 3 kali seminggu memberikan kelangsungan hidup relatif 84,6%. Vaksinasi yang pernah dilakukan untuk menanggulangi penyakit KHV adalah vaksin komersial yang berasal dari virus yang dilemahkan dan telah diproduksi oleh pabrikan. Namun, vaksin komersial ini memiliki beberapa kelemahan seperti memiliki harga yang mahal, aplikasinya harus pada suhu dingin, dan sekarang statusnya sudah tidak ada di pasaran. Kemudian, pada penelitian ini digunakan vaksin yang dibuat dari DNA antivirus KHV pada ikan hias koi. Hal ini berdasarkan Nuryati et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penemuan vaksin DNA yang diisolasi dari DNA antivirus KHV ikan mas telah berhasil diaplikasikan pada ikan mas. Nah, lalu apa sih vaksin DNA itu? Jadi, vaksin DNA merupakan salah satu metode pencegahan penyakit melalui vaksinasi dengan prinsip kerja meningkatkan sistem kekebalan spesifik pada inang. Vaksin DNA memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah dikembangkan dan diproduksi, tidak menimbulkan infeksi, bersifat stabil sehingga memudahkan dalam penyimpanan, dan mampu mengaktifasi sistem kekebalan tubuh baik humoral maupun seluler. Vaksin DNA cukup efektif untuk mencegah penyakit KHV pada ikan mas dan ikan koi, sehingga dapat menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa dosis vaksin DNA terhadap benih ikan koi, sehingga didapatkan dosis yang tepat yang dapat memberikan RPS dan imunitas terbaik. Berikut merupakan bahan dan metode dalam pemberian vaksin DNA anti KHV ikan mas dengan dosis berbeda terhadap benih ikan koi.
Pertama, kultur bakteri pembawa vaksin. Bakteri Escherichia coli pembawa vaksin DNA yang diisolasi dari DNA ikan mas yang disimpan dalam gliserol pada suhu minus 80 derajat Celcius diambil menggunakan tusuk gigi steril dan digoreskan kuadran pada media polipepton plus ampicillin untuk mendapatkan koloni tunggal. Setelah itu, sel bakteri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam, lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius hingga akan digunakan. Untuk perbanyakan plasmid, bakteri dikultur di media cair menggunakan shaker inkubator dengan kecepatan 240 rpm selama 16-18 jam dan selanjutnya dipanen. Pemanenan bakteri dan pelleting bakteri bertujuan untuk memisahkan sel bakteri dengan media kultur. Sebanyak 20 ml bakteri hasil kultur dituangkan secara parsial ke dalam masing-masing mikrotube bervolume 1,5 ml, lalu disentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm dan suhu 4 derajat Celcius selama 30 detik. Hasil pelleting bakteri dicuci dengan 1 ml PBS sebanyak 3 kali. Setelah dicuci dengan PBS, bakteri dimatikan dengan perlakuan panas pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit dan diresuspensi kembali dengan PBS sebanyak 1 ml, kemudian diisolasi plasmidnya. Kedua, vaksinasi dan uji tantang. Ikan uji yang digunakan adalah benih koi hasil produksi yang memiliki bobot rata-rata 16,98 plus minus 0,20 gram dengan panjang rata-rata 12,62 plus minus 0,71 cm sebanyak 240 ekor yang ditebar ke dalam 15 akuarium berukuran 45 cm dikali 40 cm dikali 40 cm sehingga masing-masing akuarium diisi 15 ekor ikan uji. Ulangan yang digunakan untuk masing-masing perlakuan sebanyak 4 ulangan. 3 ulangan digunakan untuk pengamatan sintasan dan RPS, sedangkan 1 ulangan atau ulangan keempat digunakan untuk pengamatan gambaran darah. Kemudian, vaksin yang digunakan adalah vaksin DNA anti-KHV hasil temuan Nurhayati et al. Tahun 2013. Sebelum divaksin, benih ikan koi diadaptasikan terlebih dahulu terhadap kondisi lingkungan selama 1 bulan. Kemudian, vaksin DNA diambil dengan shearing dan diinjeksikan ke ikan sebanyak 0,1 ml dengan frekuensi 1 kali.